Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Hari ini aku tampil beda ya. Karena hari ini kita akan bahas tentang kasus di Timur Tengah yang berjudul Revitalitas Kebijakan Pemerintah Qatar pasca pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi pada tahun 2017. Yang penasaran langsung ya, check it out. Oke, kita memasuki bab yang pertama, yaitu latar belakang atau kronologi pemutusan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan juga Qatar. Arab Saudi resmi memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar pada 5 Juni 2017. Keputusan ini kemudian diikuti oleh negara-negara lainnya yang juga memiliki hubungan dengan Qatar seperti United Emirat Arab atau Uni Emirat Arab atau UAE, kemudian Mesir, Bahrain, Maladewa, dan Yaman. Pemutusan hubungan diplomatik ini yang dilakukan oleh Arab Saudi berimbas pada hubungan diplomatik Qatar dengan negara-negara lain yang kemudian hingga pada 12 Juni 2017, negara-negara seperti Chad, Djibouti, Eritrea, Yordania, Nigeria, dan Senegal telah menurunkan intensitas hubungan diplomatiknya dengan Qatar. Kronologi pemicu pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan Arab Saudi terhadap Qatar berawal pada bulan April 2017. Qatar mengadakan agenda kerjasama dengan Iran untuk mengembangkan ladang gas yang melanggar larangan dari Arab Saudi. Hal ini kemudian semakin rumit ketika Qatar memberikan dukungan kepada pemerintah Ikhwanul Muslimin yang diasingkan di bawah Mohamed Mursi. Sebaliknya, Arab Saudi mendukung Hosni Mubarak dan mendukung Abdel Fattah el-Sisi sejak kudeta Mesir 2013. Akibat mendukung pemerintah Ikhwanul Muslimin, Qatar dianggap mensponsori terorisme karena pandangan Arab Saudi dan negara Teluk terhadap Ikhwanul Muslimin adalah sebagai ancaman. Hal ini dikarenakan Ikhwanul Muslimin memiliki ideologis yang dianggap menentang kekuasaan secara turun-temurun. Tak hanya itu saja, keadaan semakin memburuk ketika situs Qatar News Agency dan platform media pemerintah lainnya diduga telah diretas pada Mei 2017. Menurut pengakuan Al Jazeera, peretas telah menulis komentar palsu di Qatar News Agency resmi yang terkait dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, yang menyatakan dukungannya untuk Iran, Hamas, Hizbullah, dan Israel. Menanggapi hal tersebut, Qatar bersaksi komentar tersebut palsu dan tidak ada sangkut pautnya dengan pihak Qatar. Namun demikian, komentar tersebut telah tersebar luas ke berbagai media berita Arab seperti Sky News Arabia yang berpusat di United Emirat Arab dan Al Arabiya. Tidak berhenti sampai situ saja, insiden peretasan ini kembali terjadi di bulan yang sama, di mana kali ini akun surel Duta Besar UAE untuk AS, Youssef Al-Otaiba yang diretas. Surat elektronik ini berisi jalinan hubungan antara United Emirat Arab dan kelompok pro-Israel, Yayasan untuk Pembela Demokrasi, yang dianggap hal sensitif dan tidak pantas. Insiden ini tersebut diliput oleh platform berita yang disponsori oleh Qatar, yaitu Al Jazeera dan HuffPost Arabi. Dari beberapa insiden ini, negara-negara Arab melihat peretasan surel ini sebagai provokasi oleh Qatar yang semakin memperparah keretakan di antara kedua belah pihak. Cerita panjang ketegangan ini pada akhirnya mencapai puncaknya, yaitu pada tanggal 5 Juni 2017. Yang hal ini kemudian menjadi efek bagi Qatar, yaitu negara-negara Arab, khususnya Arab Saudi, memblokade atau mengembargo semua perekonomian dan juga politik terhadap Qatar. Kita masuk ke bab pembahasan, yaitu bagaimana upaya atau cara Qatar untuk bisa kembali atau bisa menormalkan kembali situasi di negaranya. Seperti yang kita tahu bahwa Qatar mengalami krisis ekonomi diakibatkan blokade atau embargo dari Arab Saudi dan negara-negara Teluk Arab lainnya. Dan kemudian Qatar berusaha untuk melakukan berbagai kebijakan dan juga berbagai hubungan dengan negara-negara lain untuk bisa membangkitkan perekonomiannya kembali. Di sini Qatar melakukan kerjasama dengan beberapa negara seperti Turki, Iran, Oman, dan India. Dan kita akan ulas satu persatu bagaimana kerjasama dijalin. Pasca pemutusan hubungan diplomatik antara Qatar dan Arab Saudi,
Qatar tidak harus menunggu lama karena telah banyak negara yang bersiap untuk membantu Qatar dalam mengatasi krisis ekonominya. Dan di sini diantaranya ada sekitar 6 negara, yaitu Turki, Iran, Amerika Serikat, Oman, dan Pakistan. Yang pertama ada Turki. Turki di sini membantu Qatar dalam pasokan kebutuhan susu, dan juga di sini Turki membantu memperkuat militer untuk menghindari serangan militer Arab Saudi. Dan di sini Turki menyatakan bahwa perilaku atau keputusan yang telah diambil oleh Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya merupakan sesuatu yang tidak manusiawi. Yang kedua ada Iran. Iran juga memberikan bantuan terhadap Qatar, yaitu berupa pasokan sayuran yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian dari Qatar. Kemudian yang ketiga adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat turut ikut serta membantu Qatar dalam mengatasi krisis ekonominya, yaitu berupa mengirim suplai kebutuhan susu. Dan juga Arab dan Qatar sempat bertemu untuk melaksanakan diskusi penguatan hubungan keamanan antara AS dan Qatar yang kemudian diakhiri dengan deklarasi bersama terkait perdamaian dan stabilisasi dan melawan terorisme. Amerika Serikat juga berkomitmen bahwa akan bekerja dengan Qatar untuk menghalangi dan menghadapi ancaman eksternal terhadap integrasi teritorial Qatar. Kemudian yang keempat ada Pakistan. Pakistan juga turut menjalin kerjasama dengan Qatar, yaitu berupa kerjasama yang terkait tentang bisnis dan investasi, yaitu berupa perhotelan, kemudian energi, dan juga perbankan. Dan yang keenam ada Oman. Oman juga menjalin kerjasama dengan Qatar, yaitu berupa jalinan kerjasama terkait bidang investasi dan perdagangan. Ada pula kebijakan yang dilakukan oleh Qatar atas negaranya sendiri, yaitu kebijakan pertama. Qatar mendukung sektor ekonomi lokal dalam membangun dan mengembangkan produk lokal dan menjadikan peluang baru untuk kerjasama dan bisnis. Kebijakan kedua, yaitu Qatar menghapuskan persyaratan visa untuk 80 negara terpilih. Hal ini dilakukan demi meningkatkan jumlah wisatawan agar dapat membantu perekonomian Qatar pasca blokade. Kebijakan ketiga, yaitu Qatar memberlakukan kepemilikan 100% bagi investor asing. Lalu kebijakan keempat, yaitu melarang produk Arab Saudi, Bahrain, Mesir, dan United Emirat Arab untuk masuk di kawasan Qatar. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi keamanan konsumen di negara Qatar dan untuk membalas perlakuan negara-negara tersebut terhadap Qatar. Baik, demikian sedikit penjelasan dari aku tentang kasus pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi, di mana Qatar di sini berhasil bangkit kembali karena seperti yang kita tahu, Qatar telah jatuh karena Qatar yang semula berkegentungan dengan Arab Saudi bisa bangkit kembali dan bisa berjalan mandiri. Di sini kita bisa ambil ilmu dan juga hikmahnya bahwa kita harus mandiri, guys. Gitu. Nah, jadi tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita berusaha, kita pasti bisa. Oke, cukup sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.